Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada tanggal 28 Agustus tahun 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal tahun 1900-an. Bagi orang Jepang, barangkali nama Sakichi Toyoda layak disejajarkan dengan Thomas Alva Edison. Ia tak hanya mampu mencerahkan industri Jepang, namun juga mempermudah kerja buruh-buruh tenun dengan mesin otomatis yang menambah kapasitas serta efisiensi produksi tekstil kala itu. Etos kerja terampil dan tak mudah menyerah secara langsung ditularkan kepada Kiichiro Toyoda, yang sejak kecil sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja di pabrik. Usai lulus dari universitas, ia pun bergabung dengan perusahaan milik keluarga, Toyota Automatic Loom Works Ltd, yang kemudian menjadi Toyota Industries Corporation. Sebelum Sakichi Toyoda wafat, ia berpesan pada anaknya untuk melanjutkan bisnis tersebut. Walau begitu, Kiichiro Toyoda rupanya lebih menyukai industri otomotif, yang ketika itu dianggap sebagai keputusan penuh risiko. Sebab belum banyak perusahaan Jepang yang terjun dalam bidang tersebut. Kenneth E. Hendrickson dalam The Encyclopedia of the Industrial Revolution menceritakan masa-masa awal berdirinya produsen mobil Toyota. Rencana Kiichiro Toyoda yang bakal memproduksi kendaraan di dalam negeri ternyata langsung mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Maka pada tahun 1929 ia pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Berkali-kali ia keluar masuk pabrik di Detroit dan mempelajari tiap sudut mobil-mobil Chevrolet maupun Ford, sebelum membuat sendiri mobil yang telah lama ia idamkan. Sepulangnya dari mancanegara, sebuah mobil bernama Model A1 akhirnya tercipta pada tahun 1935. Menariknya, mobil ini bisa bertukar komponen dengan sedan-sedan Amerika, yang pada saat itu memang mendominasi ruas-ruas jalanan Jepang. Tak lama berselang, Kiichiro Toyoda pun mulai mendirikan Toyota Motor Company, sebagai anak perusahaan Toyota Automatic Loom Works. Nama Toyota sengaja dipilih karena dianggap punya keberuntungan lebih baik, dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang. Selama Perang Dunia II, Toyota dilibatkan dalam memproduksi kendaraan militer yang lahir dari pabrik di Pulau Honshu. Truk-truk tahan banting ini bahkan menjadi cikal bakal Toyota Land Cruiser yang sukses terjual di AS dan seluruh dunia di kemudian hari. Setelah kematian Kiichiro Toyoda tahun 1952, perusahaan makin gencar memproduksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara di dunia. Laman Britannica mencatat pada tahun 1966 Toyota mulai mengakuisisi perusahaan bus dan truk besar Hino, Nippon Denso, dan juga Daihatsu Motor Company. Hingga tahun 1970-an Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar AS. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar serta andal. Seperti yang ditunjukkan pada Corolla, alias sedan paling laris di dunia. Kini Toyota pun muncul sebagai produsen mobil yang memiliki fasilitas produksi di banyak negara. Mobil pertama yang diproduksi di Indonesia bukanlah mobil asal Jepang, tapi dari Amerika. Produsen pertama yang membuat mobil di tanah air adalah General Motors yang mendirikan pabrik di Tanjung Priok pada tahun 1920. Menurut wartawan otomotif Indonesia dalam sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, pabrik tersebut ketika itu masih terbatas untuk merakit beberapa komponen menjadi mobil utuh. Pada tahun 1938 pabrik diperluas dan menjadi pemasok utama mobil-mobil Amerika sebelum dikirim ke kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, dan yang lainnya. Sayang, Perang Dunia I dan II berdampak pada berhentinya aktivitas pabrik di sebelah utara Jakarta itu. Situasi awal masa kemerdekaan Indonesia yang tak menentu turut membuat kegiatan pabrik tersendat, terlebih keinginan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia membuat situasi makin rumit. Akhirnya setelah konferensi meja bundar ditandatangani pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia tanpa syarat. Meski begitu, kehadiran Toyota di Indonesia sebetulnya sudah mulai sebelum masa tahun 1970-an. Pada tahun 1961 James Louvre V mencatat sebanyak 100 unit Jeep Toyota beratap kanvas alias Land Cruiser FJ Series dibeli oleh Kementerian Transmigrasi,
koperasi dan pembangunan masyarakat desa untuk disebar ke daerah-daerah.